Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafri Fibriansyah, NIM D04171511. Di sini saya akan menjelaskan slide definisi dari Lispr method. Untuk pengertian sendiri, Lispr method itu berarti metode peramalan untuk melihat tren dari deret waktu. Untuk data yang dibutuhkan merupakan data-data dari penjualan di masa lampau, sedangkan untuk prinsipnya sendiri, yaitu meminimumkan jumlah kuadrat penyimpangannya atau selisih, nilai variabel bebasnya atau disebut GI, dengan nilai tren atau ramalan Y-aksen atau disebut sigma dalam kurung YI kurang Y-aksen pangkat 2 diminimumkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Muhammad Fitar Al-Fayed. NIM D0411711521, pemateri kedua dari kelompok 5 yang akan membahas tentang persamaan-persamaan dari mengenai prinsip dari Lispr method ini atau metode kuadrat terkecil. Yang mana pada penjelasan sebelumnya oleh teman saya yang mengatakan bahwa prinsip dari Lispr method yaitu meminimumkan jumlah kuadrat penyimpangannya atau selisih nilai variabel bebasnya yang disimbolkan dengan YI dengan nilai tren atau ramalan yang disimbolkan dengan Y-aksen, atau dengan kata lain sigma YI kurang Y-aksen kuadrat diminimumkan. Nah, dengan bantuan kalkulus, yaitu deviasi parsial, sigma YI kurang Y-aksen kuadrat diminimumkan, maka akan diperoleh dua buah persamaan normal sebagai berikut, yaitu sigma YI sama dengan N kali A tambah B sama dengan sigma XI. Nah, persamaan selanjutnya yaitu sigma XI kali YI sama dengan A sigma XI tambah B XI kuadrat. Dengan menyelesaikan kedua persamaan normal ini secara simultan, maka nilai A dan B dari persamaan tren Y-aksen sama dengan A tambah B. Nilai A dan B dari persamaan tren Y-aksen sama dengan A tambah B X yang dicari dapat dihitung. Agar perhitungan menjadi lebih sederhana, pemberian kode pada nilai X yang disimbolkan adalah tahun diupayakan sedemikian rupa sehingga sigma XI sama dengan 0. Dengan begitu, persamaan normal di atas, maksudnya yang ini, dua persamaan normal ini, dapat disederhanakan menjadi A sama dengan sigma YI per N, dan B sama dengan sigma XI YI per XI kuadrat, per sigma XI kuadrat. Nah, setelah nilai A dan B dihitung dengan rumus di atas, maka persamaan nilai tren linearnya dapat disusun sebagai Y sama dengan A tambah BX. Dengan keterangan Y sebagai nilai tren pada periode tertentu, A adalah intercept atau besarnya nilai Y bila nilai X sama dengan 0. B merupakan slope garis tren atau perubahan variabel Y untuk setiap perubahan satu unit variabel X. Nah, X di sini juga dilambangkan sebagai periode waktu. Untuk membuat nilai sigma XI sama dengan 0 tergantung dari jumlah data tahunnya yaitu genap dan ganjil, maka disediakan pedoman sebagai berikut. Yang pertama, bila jumlah data tidak habis dibagi 2, yaitu ganjil, maka dipakai skala X sama dengan atau interval periode waktunya itu sama dengan 1 tahun. Maka tahun dasar diletakkan pada tahun yang di tengah. Contoh sebagai berikut, yang mana yang terpampang di layar Anda, bahwa tahun dasarnya atau tahun yang akan kita hitung yaitu pada tahun 2007. Dan diletakkan di tengah. Nah, pedoman yang selanjutnya
bila jumlah data tahun habis dibagi 2, atau dengan kata lain merupakan tahun genap, maka dipakai skala X sama dengan setengah tahun. Maka tahun dasar diletakkan pada tahun yang di tengah, misalnya sebagai berikut. Nah, kita bisa lihat sebagaimana yang terpampang di layar. Nah, inilah dia pedoman ketika kita ingin membuat nilai sigma XI sama dengan 0 yang berdasarkan data tahunnya. Jika jumlah datanya adalah ganjil, maka pedoman yang akan kita gunakan adalah pedoman nomor 1. Tetapi jika jumlah data tahunnya merupakan berjumlah genap, maka pedoman yang kita gunakan adalah pedoman nomor 2. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya kembalikan dan berikan kepada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, yaitu kelebihan dan kekurangan dari list square method. Untuk kelebihannya sendiri, persamaan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Lalu, tidak ada data biaya yang tidak digunakan. Untuk kekurangannya sendiri, kesulitan apabila dalam perhitungannya digunakan secara manual. Dan untuk kekurangan kedua, penggunaan awam cenderung tidak mau susah-susah menghitungnya. Selanjutnya, solusi atas kekurangan tadi. 2 cara untuk mengatasi kekurangan itu yaitu mengeluarkan titik yang berpengaruh yang dapat dideteksi dengan DFID, Cook Distance, BF batas. Setelah itu, tetap menggunakan metode kuadrat terkecil. Kedua, tetap menggunakan seluruh data, tetapi dengan memberikan bobot yang kecil untuk pengamatan yang berpengaruh. Metode ini dikenal dengan nama metode regresi robust. Metode pendugaan parameter regresi robust dalam aplikasinya, salah satu metodenya adalah dengan menggunakan least absolute deviation atau LAD, sebagaimana yang ditampilkan pada slide berikut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkawati dengan NIM D0411711023. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenai implementasi dari metode least square. Nah, dalam kehidupan, metode least square itu banyak digunakan dalam membantu untuk menganalisa data, di mana dalam penggunaannya kita menggunakan metode ini untuk meramalkan atau memprediksi nilai pada suatu kondisi. Dan terkadang dalam penggunaan metode ini juga disandingkan dengan metode lain agar peramalan atau prediksi itu didapatkan dengan nilai yang akurat. Salah satu penggunaan least squared method itu adalah memprediksi tingkat pertumbuhan penduduk. Jurnal penelitian Syafitri dan juga Rahyul Amri yang merupakan mahasiswa dan dosen teknik informatika dari Universitas Riau dalam menentukan atau memprediksi tingkat pertumbuhan penduduk dalam sebuah desa, mereka menggunakan metode least square. Dalam penggunaannya, metode ini menggunakan berupa data deret yang mana dalam melakukan prediksi itu dibutuhkan data lama sehingga kita dapat memprediksi data yang akan datang. Metode least square atau metode kuadrat terkecil itu digunakan untuk mendapatkan penaksir koefisien regresi linear, di mana secara umum dari analisis time series ditunjukkan oleh persamaan Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y adalah variabel yang dicari trennya dan X itu merupakan penunjukan waktu. Metode least square yang digunakan dalam jurnal penelitian ini, yang pertama itu adalah menentukan jumlah data Y, kemudian yang kedua menentukan parameter X, ketiga adalah membuat nilai X2 dan XY, kemudian langkah keempat itu membuat persamaan tren, dan yang terakhir adalah menentukan nilai persamaan dari Y. Dari langkah-langkah metode least square yang telah dilakukan dari penelitian dalam jurnal itu, hasil yang didapatkan adalah metode least square ini membuat
sistem mampu menunjukkan jumlah prediksi penduduk berdasarkan tahun yang diinginkan oleh penggunanya. Dalam penggunaan metode ini, sebaiknya itu digunakan banyak data agar prediksi itu semakin akurat. Pada penggunaan metode ini, semakin banyak data yang digunakan, maka semakin baik pula akurasi yang dihasilkan, atau dalam hasilnya, itu dapat memiliki nilai akurasi yang tinggi. Itu saja yang dapat saya jelaskan, kurangnya mohon dimaafkan, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya Ahmad Nur, NIM 41171507. Baiklah, dari lanjutan presentasi tadi mengenai implementasi metode sekolah yang tepat. Selanjutnya saya akan membahas mengenai aplikasi lain atau implementasi yang kedua dari metode Lesk-Square. Jadi pada metode Lesk-Square ini juga terdapat implementasi berupa dapat melakukan peramalan distribusi eversi. Untuk ini sumbernya merupakan sumber jurnal yang dilakukan penelitian oleh Hedi Gunawan dan kawan-kawan yang merupakan mahasiswa dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Penggunaan metode Lesk-Square diimplementasikan pada peramalan distribusi air bersih, di mana pada jurnal ini metode Lesk-Square dibandingkan dengan metode lain untuk mendapatkan akurasi yang lebih baik. Dijelaskan bahwa metode peramalan atau forecasting kuadrat terkecil atau yang biasa disebut sebagai metode Lesk-Square adalah salah satu metode berupa data deret berkala yang mana dibutuhkan data-data di masa lampau untuk melakukan peramalan yang digunakan untuk melihat tren dari data deret tersebut. Jadi pada metode Lesk-Square ini kita perlu data-data lampau untuk melihat variasi tren data untuk urutan deret waktu. Pada penelitian ini, peramalan pemakaian air bersih menggunakan metode Lesk-Square ini memiliki kesimpulan bahwa metode Lesk-Square dapat melakukan peramalan terhadap data pemakaian air. Dengan pemakaian pengujian dengan metode ini dianggap berhasil. Saya kira itu tadi presentasi yang terkait implementasi dari metode Lesk-Square. Selanjutnya materi selanjutnya yaitu mengenai contoh soal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Fathullah, NIM D041171301. Di saat ini saya membahas bagian dari contoh soal. Contoh soal yang akan saya bahas mengenai soal A, di mana menggunakan metode 1 data ganjil. Yang pertama, metode titik tengah sebagai tahun dasar atau sigma X sama dengan 0. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Tentukanlah data penjualan pada tahun 2017 ketika datanya seperti ini. Pada tahun 2012, penjualan 1.200, X min 2, XY min 2.400, X kuadrat 4. 2013, penjualan 1.000, X min 1, XY minus 1.000, X kuadrat 1.000. Tahun 2014, penjualan 1.400, X 0, XY 0, X kuadrat 0. Tahun 2015, 1.500, X1, XY 1.500, X kuadrat 1. Tahun 2016, penjualan 1.300, X2, XY 2.600, X kuadrat 4. Sigmanya, total dari penjualan 6.400, total X 0, total XY 700, dan total X kuadrat 10. Pada data berikut, di mana kita disuruh mencari di mana data penjualan pada tahun 2017. Caranya yaitu, karena data berjumlah ganjil, maka tahun 2014 memiliki nilai X sebesar 0, sehingga jumlah data X otomatis jumlah menjadi 0. Nilai X akan bernilai negatif ke data yang lebih lama dan bernilai positif ke data yang lebih baru. Sehingga, menurut peramalan penjualan untuk tahun 2017 adalah di mana A sama dengan 6.400 dibagi 5 sama dengan 1.280. B sama dengan 700 per 10 sama dengan 70. Jadi, jika dimasukkan dalam rumus menjadi
Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y 2017 atau penjualan pada tahun 2017 sama dengan 1.280 ditambah 70 kali 3, di mana Y 2017 akan menjadi 1.490. Nilai X di atas dimasukkan sebesar 3, karena yang ingin diramal adalah data tahun 2017. Jadi jika dilihat pada tabel di atas, nilai X untuk tahun 2017 dapat diketahui adalah sebesar 3. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Masya Fortuna, NIM D0411711501. Saya akan menjelaskan mengenai metode kedua yang akan digunakan untuk menyelesaikan soal yang diberikan. Nah, pada slide ini kita dapat melihat soal yang diberikan. Nah, kita disuruh untuk menentukan berapa hasil penjualan yang akan dihasilkan pada tahun 2017. Sebenarnya dengan menggunakan persamaan yang sama, kita dapat menemukan data penjualan pada tahun 2017. Namun, perbedaan metode ini daripada metode sebelumnya hanya berada pada bagaimana kita mendapatkan nilai A dan nilai B. Nah, pada data genap, karena data tengah berada di tengah-tengah antara tahun 2013 dan 2014, maka otomatis nilai 0 berada di tengah kedua data tersebut, sehingga loncatan dari nilai X tersebut adalah kelipatan 2. Analoginya dapat dilihat pada slide yang saya berikan. Nah, sehingga peramalan untuk tahun 2017 itu kita bisa langsung membagikan 7.500 dibagi 6 dan 2.300 dibagi 70. Nah, karena kita sudah mendapatkan nilai variabel A dan B-nya, maka kita bisa langsung memasukkannya ke dalam persamaan umum yang saya bilang tadi, yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Selanjutnya, kita bisa menggunakan metode nol bebas, di mana datanya juga sama, namun kita tetap disuruh mencari berapa penjualan pada tahun 2017. Nah, seperti yang dapat dilihat, kita diminta untuk menentukan berapa sih ramalan penjualan tahun 2017, namun acuan datanya itu kita menggunakan data pada tahun 2015. Jadi, letak 0 pada kolom X ini bukan berada di tengah-tengah data, melainkan data pada tahun 2015 ini dia terletak pada tahun 2015 karena ditetapkan sebagai tahun dasarnya. Jadi, dapat dilihat pada tabel tersebut, karena sigma X-nya tidak sama dengan 0, maka rumus yang dipakai untuk menghitung nilai A dan B adalah rumus metode nol bebas, sehingga didapatkan B sama dengan 70, A sama dengan 1.350. Maka kita masukkan lagi ke persamaan umum, yaitu Y sama dengan A ditambah BX, yang nanti di mana hasil penjualan pada tahun 2017 itu yaitu 1.490. Nah, jadi pada dasarnya semua akan dimasukkan pada rumus persamaan umum, yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Namun namun perbedaan titik acuan dan juga perbedaan metode yang digunakan untuk mencari nilai B adalah aspek yang membedakan dari ketiga metode ini. Pada dasarnya, least square method ini memiliki banyak bentuk contoh soal. Biasa juga kita menggunakan metode biasa kita juga menggunakan dengan cara pendekatan matriks dan sebagainya. Namun pada contoh soal yang kami tampilkan, kami memilih untuk menggunakan persamaan umum, yaitu A ditambah BX. Sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.